buat anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Gua harap kamu tetap dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 19 November 2020. Kita belajar tema 4, subtema 2 PB6, mata pelajaran PKN masih mengenai makna sila kedua dan bahasa Indonesia masih memahami jenis cerita dan unsur cerita. Namun di video penjelasan nanti, Ibu hanya memberikan sebuah wacana yang mengenai pembelajaran PKN, yaitu makna sila kedua ya. Kalau bahasa Indonesia kan sudah Ibu ulangi ya nak ya. Nanti kita awali dengan nyanyi bersama, doa bersama ya. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu. Dan hari ini kami melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon bimbinglah kami, berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, segerakanlah selesai COVID-19 agar kami boleh melakukan pembelajaran dari sekolah seperti sebelumnya. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami mohon lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Perbolehkanlah kami nyaman untuk sekolah di SDGKPS Sinar Gunung Tuhan Yesus. Buat orang tua kami dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu. Berikanlah mereka umur yang panjang, kesehatan dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon terimalah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur, amin. Anak-anak ibu akan menjelaskan mata pelajaran PKN yang mengenai makna sila kedua, yaitu ada di layar kamu, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, mampu melakukan yang baik demi kebenaran, menjaga kepercayaan orang, ramah dalam bermasyarakat. Itulah makna sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol rantai. Nah, jadi ibu nanti akan memberikan sebuah wacana cerita, akan ibu bacakan. Nah, nanti ibu harap kamu dapat memahaminya. Ini sikap ini berhubungan dengan sila kedua ya nak. Nah, anak-anak ibu itu sudah ada di hadapan kamu wacana yang akan ibu bacakan, dan akan nanti kita ambil kesimpulan sikap yang berhubungan dengan sila kedua dan sikap yang tidak berhubungan dengan sila kedua ya. Kan ibu bacakan ya nak. Nah, anak-anak ibu, itu sudah ada di hadapan kamu wacana dokter dan seorang ayah. Nanti di wacana itu kita simpulkan yang berhubungan dengan sikap sila kedua dan yang tidak menunjukkan sikap sila kedua ya. Akan ibu bacakan. Dokter dan seorang ayah. Seorang dokter dengan tergesa memasuki rumah sakit setelah mendapat panggilan operasi mendesak. Ia segera mengganti pakaiannya dan menuju ruang operasi. Dokter itu berpapasan dengan ayah seorang anak yang sedang mondar-mandir di aula rumah sakit. Ketika melihat dokter itu, sang ayah membentaknya. "Kenapa Anda baru datang? Apakah Anda tidak tahu bahwa hidup anak saya dalam bahaya? Apakah Anda tidak memiliki rasa tanggung jawab?" Dokter tersenyum dan mengatakan, "Saya minta maaf.
Saya tidak di rumah sakit dan saya datang secepat yang saya bisa setelah mendapat panggilan. Saya minta Bapak tenang agar saya bisa melakukan pekerjaan saya. Tenang? Bagaimana jika anak Anda berada di ruangan ini sekarang? Apakah Anda bisa tenang? Jika anak Anda sendiri meninggal sekarang, apakah akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Kata sang ayah marah. Dokter itu tersenyum lagi lalu menjawab, jika itu terjadi, saya hanya akan mengatakan dia berasal dari Tuhan dan akan kembali padanya. Seorang dokter tidak bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Lanjutnya sambil memasuki ruang bedah. Memberi nasihat ketika kita tidak peduli sangatlah mudah, gumam sang ayah. Dokter memasuki ruangan dan operasi berlangsung beberapa jam. Setelah selesai, dokter mengatakan kepada ayah anak itu, syukurlah anak Anda selamat. Jika Anda memiliki pertanyaan, perawat akan menjelaskan. Tanpa menunggu jawaban sang ayah, ia berlalu dengan cepat keluar rumah sakit. Mengapa ia begitu sombong? Apakah dia tidak bisa menunggu beberapa menit sehingga saya bisa bertanya tentang keadaan anak saya? Komentar anak ayah itu ketika melihat perawat yang menghampiri. Perawat itu menjawab, anaknya meninggal kemarin dalam kecelakaan lalu lintas. Ia berada di pemakaman ketika saya memanggilnya untuk mengoperasi anak Anda. Sekarang ia membantu menyelamatkan hidup anak Anda. Ia meninggalkan rumah sakit untuk menyelesaikan pemakaman. Nah, dari cerita itu kita ambil kesimpulan yang berhubungan dengan sila kedua. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu tokoh siapa? Apakah si ayah, si dokter? Yaitu si ayah, si dokter. Si dokter. Kenapa? Sesuai dengan makna sila kedua. Mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjaga kepercayaan orang, ramah dalam bermasyarakat, mampu melakukan yang baik demi kebenaran. Nah, sesuai dengan pekerjaannya itu, seorang dokter dia bisa melakukan tanggung jawabnya, melakukan tanggung jawabnya berdasarkan pekerjaannya. Pekerjaan seorang dokter itu yaitu menolong, menyelamatkan, menyembuhkan manusia. Nah, dia sudah melakukannya, tapi sikap yang tidak menunjukkan sila kedua yaitu siapa? Si ayah. Tanpa dia ketahui kebenarannya, dia sudah di situ tidak melakukan ramah dalam bermasyarakat. Lalu dia tidak melakukan menjaga kepercayaan orang. Lalu dia tidak melakukan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, itu dia. Lalu dia melakukan yang semena-mena terhadap orang lain. Si ayah tadi. Kenapa? Dia tiba-tiba marah kepada dokter tersebut tanpa mengetahui penyebabnya. Kenapa dokter itu tidak ada di tempat? Kenapa dokter itu bisa datang terlambat? Itulah sikap yang tidak menunjukkan sila kedua. Nah, ibu harap kamu bisa meniru sikap siapa? Si dokter tadi yang menunjukkan sila kedua sesuai dengan makna sila kedua. Itu ya nak ya. Itulah tadi cerita yang menunjukkan bisa dua perbandingan. Bagaimana sikap yang tidak menunjukkan sila kedua, bagaimana sikap yang menunjukkan sila kedua. Nah, ibu harap kamu dapat memahaminya. Itulah penjelasan pada mata pelajaran PKN sesuai dengan cerita yang ya. Semoga ibu, kamu baru saja menyaksikan video penjelasan yang diberikan tadi. Untuk tugas kamu itu di halaman 90 ada soal baca kembali cerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, itu pada tugas kamu yang pernah ibu berikan
di halaman 6. Di halaman 6. Taman bermain yang hilang di halaman 6 dan halaman 7 itu wacananya. Tidak perlu kamu tulis, kamu baca kembali ya nak ya. Kamu baca dulu wacana itu. Setelah kamu baca, kamu bisa mengerjakan tugas soal di halaman 90. Ada 2 soal, itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. 2, tukarkan pesan moral yang telah kamu tulis dengan teman dan berilah komentar tentang pesan moral tersebut. Nah, kalau yang nomor 2, Ibu ganti soalnya. Tuliskan tema pada cerita Taman Bermain yang Hilang ya. Tuliskan tema cerita Taman Bermain yang Hilang itu ya, 2 soal. Lalu halaman 91 itu mata pelajaran PKN. Apakah pada cerita Taman Bermain yang Hilang kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Masih berhubungan dengan cerita Taman Bermain yang Hilang, kamu baca kembali. Kamu tulis masing-masing 3 sikap yang baik dan 3 sikap yang tidak baik. Ambil dari cerita itu ya, 3 sikap yang baik dan 3 sikap yang tidak baik. Itu mata pelajaran PKN. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.